Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Apriana, jurusan Akuntansi, kelas Blended Learning, tahun 2019, Universitas Muhammadiyah Bandung. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Studi Islam 4, Bapak Agung Tirta Wibawa SOS MAG, yang telah memberikan kesempatan untuk membuat video ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai zakat, khususnya tentang pengertian dan ketentuan zakat, macam-macam zakat, serta penyebab mengapa di Indonesia masyarakatnya belum sadar akan zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab zaka, yang artinya bersih, suci, subur, berkembang. Secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik, sesuai kadar dan haulnya, dengan rukun dan syarat tertentu. Kewajiban zakat ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat serta sujudlah kamu bersama-sama dengan orang yang sujud. Menurut ahli tafsir Al-Quran, Bapak Quraisy Shihab, arti zakat secara bahasa mencerminkan pada dua hal. Yang pertama, mencerminkan mereka yang mengeluarkan uang dalam bentuk zakat, maka hartanya akan berkembang. Jika tidak mengeluarkan zakat, maka hartanya akan merugi atau memperoleh sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kedua, orang yang berzakat dapat menjadikan hartanya suci dan bersih. Maksudnya adalah, boleh jadi dalam proses memperoleh harta ada hal-hal yang nilainya bukan haram tetapi kurang baik. Selanjutnya, syarat membayar zakat. Dalam Islam, terdapat beberapa persyaratan untuk membayar zakat. Persyaratan ini wajib bagi umat Islam yang hendak membayar zakat. Berikut adalah beberapa persyaratannya. Yang pertama, beragama Islam. Syarat pertama untuk menunaikan ibadah zakat adalah beragama Islam. Non-Muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat, tetapi umat Muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitrah pada saat bulan Ramadan, sedangkan untuk zakat mal disesuaikan dengan nilai kepemilikan harta masing-masing individu. Yang kedua, merdeka. Seseorang yang menunaikan ibadah zakat haruslah yang merdeka. Merdeka dalam artian tidak dalam kondisi terjajah dan bukanlah seorang budak, serta mereka dalam artian memiliki kemampuan finansial yang cukup. Yang ketiga, berakal. Dalam menunaikan zakat, akal sehat perlu dimiliki untuk dapat meniatkan ibadah, serta menghitung secara adil kewajiban zakat yang perlu dikeluarkan. Orang yang memiliki akal sehat, kondisi jiwanya tidak terganggu dalam dengan sadar memenuhi syarat-syarat ibadah zakat. Yang keempat, balik. Pengertian balik adalah lelaki atau perempuan yang telah memasuki usia balik. Lelaki ditandai dengan mimpi, sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Seseorang yang belum balik atau anak-anak tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Yang kelima, harta mencapai nisab. Nisab dalam pengertian zakat adalah batas minimal harta seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Jika seseorang sudah memiliki harta dengan jumlah mencapai batas minimal yang telah ditentukan, maka dia wajib untuk menunaikan ibadah zakat. Untuk zakat harta hasil usaha pertanian, perniagaan, peternakan, ataupun pertambangan emas perak memiliki nilai nisab yang berbeda-beda. Yang keenam, harta mencapai haul. Haul dalam pengertian zakat adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai usia 1 tahun. Seseorang yang memiliki harta mencapai haul diwajibkan untuk menunaikan zakat. Usia 1 tahun disesuaikan dengan kalender Hijriah. Harta yang belum mencapai haul maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Seperti pada penjelasan sebelumnya, nisab menjadi persyaratan seseorang terkena kewajiban zakat. Dalam perhitungan zakat harta atau zakat mal, nisab zakat berbeda-beda. Berikut nisab menurut jenis harta dan perniagaannya. Yang pertama, nisab untuk zakat profesi. Cara menghitung zakat profesi adalah dikiaskan dengan zakat uang.
hasil tani menggunakan kias kemiripan keduanya dengan penjelasan tersebut, maka zakat uang nisabnya 85 gram emas, kadar zakat 2,5%, haul setahun, dipotong keperluan dan pembayaran hutang. Kemudian zakat hasil tani nisabnya 653 kg beras, kadar zakat 5 atau 10%, haul tiap menerima penghasilan, tidak dipotong. Zakat uang dan hasil tani misalnya 653 kg beras, kadar zakat 2,5%, haul tiap menerima penghasilan, dipotong keperluan dan pembayaran hutang. Yang kedua, nisab emas. Batas kepemilikan nisab emas adalah 20 dinar. Dengan perhitungan 1 dinar adalah 4,25 gram emas, sehingga 20 dinar adalah 85 gram emas murni. Yang ketiga, nisab perak. Untuk nisab perak, ketetapan nisabnya adalah 200 dirham. 1 dirham adalah 595 gram yang diambil 2,5%-nya untuk zakat. Selanjutnya, nisab binatang ternak. Unta sebanyak 5 ekor, sapi sebanyak 30 ekor, kambing sebanyak 40 ekor. Kemudian ada nisab hasil pertanian. Ketetapan untuk hasil pertanian adalah 5 wasak. 1 wasak sama dengan 60 so dan 1 so sama dengan 3 kg. Nisab zakat hasil pertanian adalah 300 so dikali 3 kg sama dengan 900 kg. Kemudian nisab barang dagangan. Besar nisab barang dagangan sama dengan ketetapan untuk emas. Nisab harta karun. Syarat nisab dan haul tidak berlaku untuk harta karun, sehingga harus langsung dizakati sebesar 20%. Selanjutnya, 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf antara lain: 1. Orang fakir, yakni yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Yang ketiga, amil atau orang yang mengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf atau orang yang baru memeluk agama Islam. Yang kelima, hamba sahaya. Yang keenam, orang yang berhutang. Yang ketujuh, sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil atau sedang melakukan perjalanan. Selanjutnya, jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah merupakan harta yang dikeluarkan pada saat akhir bulan Ramadan. Setiap orang yang memiliki kelebihan makanan, walau sehari semalam, diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa bagi siapa saja yang menunaikannya. Perhitungan zakat fitrah dilihat dari bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh umat muslim, senilai 2,5 kg dari makanan pokok yang kita makan. Di Indonesia, zakat fitrah dapat dibayar dengan beras seberat 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras. Selain itu, juga dapat dibayar dengan uang yang nilainya setara dengan makanan pokok. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang wajib dibayarkan oleh umat muslim dari harta yang diperoleh dari hasil usaha atau kerja dengan besaran dan waktu yang telah ditetapkan. Harta yang dizakatkan adalah harta yang sudah dimiliki, disimpan dan dikuasai serta dirasakan manfaatnya. Harta yang sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib ditunaikan zakat malnya. Contoh, harta yang dizakatkan seperti rumah, kendaraan, peternakan, hasil pertanian, emas, uang perak, dan lain sebagainya. Jika merasa berat untuk menzakatkan jumlah harta sekaligus dalam satu waktu, zakat dapat dihitung dengan perkiraan zakat sejak sekarang. Berapa nilai harta jika sudah mencapai haul. Kemudian cari berapa jumlah 2,5% dari total harta yang dimiliki. Sebelum harta mencapai haul, menabung sedikit demi sedikit sejumlah dana sampai waktu haul harta tiba, sehingga dapat menunaikan zakat dengan perasaan ringan dan tidak terbebani. Kemudian,
Mengapa masyarakat Indonesia belum sadar zakat atau masih sedikit yang berzakat selain zakat fitrah? Terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kondisi tersebut. Di antaranya, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, sehingga masyarakat mengeluarkan zakat langsung kepada mustahiknya. Kemudian, masyarakat belum memahami cara menghitung zakat dan kepada siapa zakat tersebut dipercayakan untuk disalurkan. Lalu, tidak adanya sanksi apapun bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Berbeda dengan pajak, jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi. Kemudian, mayoritas masyarakat Indonesia hanya mengenal zakat fitrah saja yang dibayarkan setahun sekali pada akhir bulan Ramadan, padahal ada jenis zakat lain seperti zakat mal. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.